Salam, kita bertemu lagi dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa punya hati yang bersyukur, bersukacita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Dan hari ini Saudara, melalui Victorious Devotion ini, saya ajak kita untuk menyanyikan satu lagu, Selalu Untukmu, Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kita ulang dari awal, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Ya Tuhan, ini hidup kami datang persembahkan kepadamu. Kami sungguh bersyukur mengenal pribadi-Mu, Allah yang menyelamatkan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, dan kami senantiasa Tuhan terus pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami buka telinga kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu kami merenungkan firman ini, kami serahkan sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Dan hari ini saudara, topik kita dalam bulan-bulan ini yaitu bagaimana karakter atau sifat umat Tuhan dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, begitu ya. Dan hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sharing tentang ciptaan baru. Saya ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengaku percaya Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tinggal di dalam Kristus, Alkitab berkata bahwa Dia adalah ciptaan baru. Karena itu pertanyaannya, siapa ciptaan baru? Jawabannya saya. Siapa ciptaan baru? Jawabannya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita semua adalah ciptaan baru. Kenapa saudara? Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Nah, orang-orang yang mau diselamatkan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah ciptaan baru, saudara dikasih Tuhan. Ya. Nah, ciptaan baru itu seperti apa cirinya? Ciptaan baru itu seperti apa karakternya, saudara? Ciptaan baru itu adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kenapa baru? Karena yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa, saudara? Yang lama itu hidup dalam dosa. Yang lama itu hidup dalam kedagingan. Yang lama itu adalah hidup dengan hawa nafsu. Nah, itu sudah berlalu, saudara. Itu sudah harusnya kita tinggalkan. Itu sudah harus kita lupakan. Itu sudah harus tidak lagi menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup ciptaan baru adalah gaya hidup di dalam Tuhan. Nah, ini adalah karakter, inilah sifat yang benar-benar harus ada di dalam diri orang-orang percaya. Nah, dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita memang harus punya sifat-sifat karakter yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karakter yang berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Nah, saudara, sedikit saya mau uraikan tentang ciptaan baru. Saya kutip beberapa ayat Alkitab yang menjadi dasar untuk kita bisa semakin mengerti ciptaan baru itu apa. Nah, ciptaan baru itu, saudara, bukan berarti kita diperanakan kembali, gitu ya. Bukan berarti kita yang sudah seusia saya ini, sudah sebentar lagi masuk ke 50 tahun, itu harus masuk ke kandungan ibu dan dilahirkan kembali. Itu kan pernyataan yang dikatakan oleh Nikodemus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ciptaan baru itu adalah bukan diperanakan kembali seperti hal kita lahir dulu, saudara dikasih Tuhan. Nah, di sini dalam Yohanes 1 ayat 13 dikatakan bahwa orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, itu ciptaan baru. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita menjadi ciptaan baru itu adalah kehendak Tuhan. Menjadi ciptaan baru itu adalah keinginan dari Allah sendiri. Jadi kita diselamatkan, memang betul-betul itu inisiatifnya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Karena memang kita perlu diselamatkan. Dan orang-orang yang merespon undangan keselamatan dari Tuhan, ya mereka lah yang disebut dengan ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu juga, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 4 bilang, dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru atau ciptaan yang baru itu kita harus mengalami baptisan dalam kematian seperti halnya Kristus yang mati, saudara. Jadi kita harus sama dengan Kristus yang mati kemudian bangkit. Nah, ciptaan baru juga begitu. Hidup kita yang lama harus mati, kemudian kita bangkit dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Karakter kita, sifat kita, gaya hidup kita benar-benar baru, saudara. Itu harus kontras dengan masa lalu kita. Ya, ciptaan baru itu benar-benar harus kelihatan dari kehidupan kita hari lepas hari, ya, sudah dikasih Tuhan. Jadi ciptaan baru itu keinginan Tuhan atau keinginan Allah sendiri, ya, sehingga kita bisa menjadi ciptaan yang baru, ya, dengan kekuatan kita dan kemampuan kita dan usaha kita nggak akan bisa jadi ciptaan baru, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Nah, ciptaan yang baru itu juga bicara soal, kalau dalam perjanjian lama, ya, saya mengutip dalam kitab
Yehezkiel di sini saudara dikasih Tuhan. Ciptaan baru itu juga bisa bicara tentang hati yang baru. Ya, Yehezkiel pasalnya yang ke-11 ayat 19 bilang begini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ciptaan yang baru itu juga bicara tentang hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang taat, saudara. Ya, kalau dulu kita adalah orang-orang yang berdosa, itu adalah orang-orang yang tidak taat, orang yang melawan Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, hatinya harus baru, saudara. Hatinya harus taat, harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga tidak ada lagi hati yang keras, tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi penolakan terhadap Tuhan, tidak ada lagi hal-hal yang negatif dari cara hidupnya, saudara. Jadi hatinya itu benar-benar hati yang murni, bersih, benar-benar ciptaan baru. Nah, itu adalah ciptaan baru yang dimaksud bahwa kita akan menerima hati yang baru, saudara. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap kita pasti sudah punya hati yang baru, amin. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, hati kita diperbaharui di dalam Tuhan, sehingga kita terus menjadi umat Tuhan yang taat, menjadi umat Tuhan yang mau dibentuk, menjadi umat Tuhan yang punya penundukan diri, yang rendah hati, benar-benar memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena itu pada hari ini saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, kita tinggalkan itu, kita lupakan itu, dan kita jangan mau kembali lagi ke cara hidup yang lama, karena cara hidup yang baru itu adalah cara hidup yang berkenan dan yang membawa kita dalam perkenanan Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya. Itulah yang terus harus kita kembangkan dalam diri kita, dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, selamat menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, saya juga mau seperti itu. Biarlah kita saling menopang, saling mendukung, saling mengencourage saudara. Kalau ada saudara kita yang kita lihat sudah mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya kita usaha rangkul, kita usaha ingatkan, ya supaya sungguh-sungguh terus taat dan setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Selamat menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah ciptaan baru karena kami sudah ada di dalam Kristus. Ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kami juga mau memiliki hati yang baru, hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan dan mau dibentuk oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Kami bersyukur dan kami akan jalani hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan terus bersama dengan kami. Tuhan berkati umat-Mu. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap umat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam pergumulan yang berat ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tuhan, kerinduan kami biarlah kami semua terus hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, demikian Victorious Devotion hari ini. Sampai jumpa, salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.